Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu tradisi sunnah Rasul pada bulan suci Ramadan adalah beriktikaf. Rasulullah dalam beberapa kali kesempatan beliau minimal beriktikaf selama 10 hari, yaitu pada malam ke-21 sampai yang terakhir. Khusus pada waktu tahun terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah beriktikaf selama hampir 20 hari. Dari sini kita sebagai umatnya tentu perlu untuk meneladani beliau dengan cara melaksanakan iktikaf. Ayat Al-Quran yang merekomendasikan dan menyeru kita untuk iktikaf adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ ada sebuah ayat, "Tsumma atimmus siyamal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Apabila kita ingin menyempurnakan kualitas puasa kita, maka kita perlu menambah amalia dengan cara iktikaf. Iktikaf ini menurut para ulama hukumnya sunnah muakkad, sehingga apabila kita berkesempatan masuk masjid, jangan lupa untuk segera niat nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Dengan kita berniat iktikaf, berarti kehadiran kita selama di masjid bukan hanya mendapatkan pahala sholat, pahala zikir, pahala majelis taklim, tapi juga mendapatkan pahala iktikaf. Yang kedua adalah bahwasanya fungsi iktikaf sama seperti fungsi tahannus. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau terbiasa bertahannus di Gua Hiro. Bertahannus itu tujuannya adalah merenung. Dari sini ada sebuah ayat Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Rasulullah ketika di Gua Hiro, beliau memikirkan masalah-masalah keumatan, bagaimana solusinya menyelesaikan problem-problem publik, masalah-masalah publik, dan beliau melakukan tahannus. Maka dari sini apabila kita beriktikaf, tidak sekedar mengisi dengan membaca Quran dengan sholat, tapi juga merenungkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Perenungan tadi bisa menyangkut upaya optimalisasi diri, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas diri, bisa juga menyangkut dengan problem-problem masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat menjadi semakin baik, mereka mengalami sebuah peningkatan kualitas, bukan malah mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Yang ketiga, bahwasanya terkait dengan iktikaf ini bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, yaitu dilakukan di masjid-masjid. Walaupun ada sebagian pendapat mazhab yang membolehkan wanita untuk beriktikaf di musholanya rumahnya sendiri-sendiri, sehingga apabila di rumahnya ada tempat khusus sholat, musola khusus sholat, bisa digunakan sebagai iktikaf oleh kaum muslimah, kaum wanita. Ini apabila iktikaf yang dilakukan adalah iktikaf yang sifatnya harian, yaitu bisa selama 1 hari full, bisa sampai sehari penuh, bisa juga sampai 10 hari dan sebagainya. Akan tetapi apabila iktikaf yang dilakukan hanya sesaat, yaitu beberapa waktu, maka sebaiknya baik laki-laki maupun perempuan perlu melakukan iktikaf langsung di masjid-masjid. Menurut para ulama, aktivitas utama yang perlu dilakukan saat iktikaf adalah melakukan ibadah-ibadah ritual, entah itu berupa sholat, berupa baca Quran, dan yang lain-lain. Pada akhirnya iktikaf ini sesuai dengan penggalan ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf adalah aktivitas isolasi temporer.
Iktikaf adalah upaya kita mengisolasi dari hiruk pikuk kesibukan duniawi. Kita fokus untuk merenung, bertafakur, berzikir. Maka ketika kita iktikaf, semoga kita benar-benar fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk sementara mengisolasi, menunda hal-hal yang terkait dengan kesibukan profesi kita maupun kesibukan keseharian kita, agar iktikaf kita benar-benar berdaya guna, dan begitu selesai beriktikaf kita mendapatkan pencerahan yang memandu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, baik pada saat bulan suci, lebih-lebih setelah bulan suci Ramadan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.